Assalamualaikum, saya Astika. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi terkait dengan teknologi fermentasi. Sebelumnya, sudah pada tahu kan bahwa produk fermentasi itu didapatkan oleh bantuan dari mikroorganisme. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih pertumbuhan dari mikroorganisme itu. Penasaran? Ini dia penjelasannya. Nah, langsung saja pertumbuhan mikroorganisme. Pertumbuhan pada organisme yang makro merupakan proses bertambahnya ukuran atau substansi atau massa zat suatu organisme. Misalnya, bertambah tinggi, bertambah besar. Sedangkan pada organisme bersel satu, pertumbuhan itu lebih diartikan sebagai pertumbuhan koloni, yaitu bertambahnya jumlah koloni yang semakin besar. Pada mikroba diartikan sebagai pertambahan jumlah sel mikroba itu sendiri. Nah, untuk waktu generasinya, selang waktu yang dibutuhkan sel untuk membelah diri. Tiap spesies bakteri memiliki waktu generasi yang berbeda-beda. Contoh, Escherichia coli, bakteri umum yang dijumpai di saluran pencernaan dan tempat lain, memiliki waktu generasi 15-20 menit. Nah, ini adalah contoh pembelahan binar pada bakteri. Bakteri itu sendiri merupakan sel prokariotik, melakukan pembelahan binar simetris menjadi 2 sel. Sedangkan pada kamir itu merupakan sel eukariotik. Kamir tidak membentuk spora. Nah, selama siklus pertumbuhannya, kamir umumnya terdapat dalam bentuk sel tunggal. Nah, ini contoh pembelahan tunas. Dari sel dewasa membentuk tunas, kemudian dinding penyekat, kemudian sel anak dilepaskan. Sedangkan pada kapang, ini merupakan sel eukariotik. Pertumbuhannya perpanjangan hifa. Hifa yang terbentuk kadang-kadang bersifat multinukleat. Untuk kurva pertumbuhan. Nah, di sini bisa dilihat bahwa di sini ada keterangan lag, eksponensial, stationary, dan dead. Berikut penjelasannya. Pada fase lag atau masa persiapan adaptasi atau adaptation phase, di fase ini berlangsung beberapa jam hingga beberapa hari, tergantung dari jenis mikroorganismenya serta lingkungan yang hidup. Selama fase ini perubahan bentuk dan pertumbuhan jumlah individu tidak secara nyata terlihat, karena fase ini dapat juga dinamakan sebagai fase adaptasi atau penyesuaian, ataupun fase pengaturan jasad untuk suatu aktivitas di dalam lingkungan yang mungkin baru. Nah, yang kedua yaitu fase tumbuh dipercepat atau logaritme eksponensial atau logaritme fase. Pada setiap akhir persiapan sel, mikroorganisme akan membelah diri. Masa ini disebut masa pertumbuhan, yang setiap selnya tidak sama dalam waktu masa persiapan, sehingga secara berangsur-angsur kenaikan jumlah populasi sel mikroorganisme ini mencapai masa akhir fase pertumbuhan mikroorganisme. Setelah setiap individu menyesuaikan diri dengan lingkungan baru selama fase lag, maka mulailah mengadakan pertumbuhan bentuk dan meningkatkan jumlah individu sel sehingga kurva meningkat dan tajam. Yang ketiga ada fase stasioner. Pengurangan sumber nutrien serta faktor-faktor yang terkandung di dalam jasadnya sendiri. Maka sampailah puncak aktivitas pertumbuhan pada titik yang tidak bisa dilampau lagi. Sehingga selama fase ini gambaran grafik seakan mendatar. Populasi jasad hidup di dalam keadaan yang maksimal stasioner yang konstan. Selanjutnya atau yang terakhir itu adalah fase kematian. Fase ini
diawali setelah jumlah mikroorganisme yang dihasilkan mencapai jumlah yang konstan, sehingga jumlah akhir mikroorganisme tetap maksimum pada masa tertentu. Setelah masa dilampaui, maka secara perlahan-lahan jumlah sel yang mati melebihi jumlah sel yang hidup. Pada fase ini merupakan akhir dari suatu kurva di mana jumlah individu secara tajam akan menurun hingga grafik tampaknya akan kembali ke titik awal lagi. Nah, apa saja sih faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisme? Yang pertama itu ada faktor alam dan faktor kimia. Pada faktor alam ini meliputi temperatur, cahaya, kelembaman, pH, oksigen, tekanan osmotik, dan mikroorganisme yang berada di sekitarnya. Sedangkan faktor kimia itu seperti logam-logam berat, klor, senyawa klor, fenol, sulfonomida, alkohol, deterjen, zat pewarna, dan peroksida. Syarat pertumbuhan mikroorganisme. Setiap mikroorganisme akan memiliki syarat lingkungan yang berbeda dalam tahapan pertumbuhannya. Secara general, syarat-syarat lingkungan yang mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisme ini antara lain itu ada sumber energi, nutrisi, derajat keasaman pH, suhu, air, oksigen. Nah, untuk pH ini berpengaruh terhadap sel dengan mempengaruhi metabolisme. Umumnya bakteri tumbuh optimum pada pH 6,5 sampai pH 7,5. Di bawah 5,0 dan di atas 8,5, bakteri tidak tumbuh dengan baik. Sedangkan untuk kamir, ini menyukai pH 4 sampai 5. Tumbuh pada kisaran pH 2,5 sampai 8,5. Sedangkan kapang sendiri mempunyai pH optimum antara 5 dan 7. Dapat tumbuh pada kisaran pH 3 sampai 5,8. Nah, untuk suhu, ini ada psikorofil yaitu dingin berkisar dari 0 derajat Celcius sampai 20 derajat Celcius. Optimumnya 5 derajat Celcius. Mesofil medorat dari suhu 20 derajat Celcius sampai 40 derajat Celcius. Sedangkan termofil atau panas dari 40 derajat Celcius sampai 100 derajat Celcius. Sedangkan airnya, ini 80% dari berat sel mikroba itu merupakan air. Air sendiri berfungsi sebagai reaktan, misalnya reaksi hidrolisis. Air sebagai produk, misalnya dari reduksi oksigen dalam sistem transport elektron. Untuk oksigennya sendiri, berdasarkan kebutuhannya itu ada aerob, anaerob, fakultatif. Kapang dan kamar pada umumnya bersifat aerobik, sedangkan bakteri dapat bersifat aerobik dan anaerobik. Dalam fermentasi menggunakan mikroba aerobik, aerasi selama proses fermentasi sangat berpengaruh terhadap produk akhir yang dihasilkan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Sudah tahu kan bagaimana pertumbuhan mikroorganisme? Semoga bermanfaat ya. Bye-bye.